Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ria Marliana di podcast Self Healing di season ketiga, di episode pertama di tahun baru, di tahun 2021. Ya, seperti obrolan kita kemarin, ada yang ngerasa cepet banget, ada yang ngerasa lambat banget tahun 2020 itu. Lagi-lagi bahwa waktu adalah sesuatu yang secara duniawi itu sama-sama 24 jam, tau gak? Tapi bisa jadi sangat subjektif. Ini juga yang Allah nyatakan dalam surat demi masa. Betul banget. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian karena ada orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik untuk akhiratnya, tetapi ada juga yang terlena dengan dunia. Jadinya lagu apa tuh? Terlena. Oh, kayaknya gak gitu lagunya. Alright, untuk kali ini gue bakal ngomongin beberapa rule yang baru ya di podcastku. Pertama adalah aku bakal jadiin ini selang-seling karena ternyata lucu juga ya kalau misalkan kita ngomongin tentang karakter golongan darah. Trust me, aku bakal cerita nanti ya. Jadi nanti aku akan selang-selingin antara minggu ini berarti ngomongin golongan darah, maka minggu berikutnya kita akan ngomongin tentang self healing. Self healing itu lebih ke masalah mental health atau tips-tips healing yourself, berdamai dengan masalah dan lain sebagainya. Bener banget sih, memang bisa aja dicampurin, tapi aku akan bikin ini lebih ke lebih terstruktur aja. Karena kan aku juga ada manage 2 akun Instagram ya. Yang satu itu Ria Marliana 87, itu adalah podcast Instagram personal aku, dan yang kedua ada di @karaktercintagoldar di mana ada teman-teman gue juga sebagai advisor. Cuma memang kalau untuk konten itu lebih ke aku sih yang tanggung jawab, oke? Jadi dari situ aku akan cari beberapa konten atau post di Instagram. Nanti aku akan bahas lebih detail di podcast ini. Dan buat kalian yang mungkin lebih senang nonton video, aku lagi berusaha sih sebenarnya, cuman masih 50-50, belum ada yang menang nih. Jadi antara video itu di YouTube, apakah bakal ada muka gue atau sebenarnya nggak usah ada muka loh gitu. Tapi selama ini sih, jadi audio di podcast itu aku generate ke video sebenarnya. Sudah ada di situ di channelku di Ria Marliana, lu bisa cari di situlah pokoknya. Dan oke, untuk kali ini aku bakal ngomongin sesuatu tentang golongan darah. Ya, golongan darah ngomongin apa ya Mbak ya enaknya? Sebenarnya sederhana. Jadi kemarin aku sempat ngepost apa sih yang bisa bikin golongan darah A dan juga golongan darah B itu dalam hubungan tuh lebih langgeng, karena dua-duanya tuh punya sebenarnya ada kesamaan tapi juga ada perbedaan yang cukup mencolok, karena yang satu ada di kutub utara dan yang satu ada di kutub selatan. Seperti apa sih itu? For kalian yang mungkin punya pasangan satu sama lain A atau B dan merasa kayak susah banget sih nyambungin gitu loh. Susah banget sih memahami apa yang dia mau. Nah, semoga konten kali ini atau episode kali ini bakal ngebantu kalian lebih baik lagi ya, untuk lebih mesra lagi. Ya, kuncinya sederhana kok. Gak harus sama golongan darahnya, gak harus begini dan begitu. Tapi memang kita dijadikan berbeda. Cuman PR-nya memang gimana sih cara memahami perbedaan itu yang paling susah dalam hidup ini. Makanya Tuhan bilang bahwa separuh agama itu ada di dalam pernikahan. Karena apa? Karena itu berat banget memahaminya, itu berkompromi itu nggak gampang cuy. Oke, so jangan kemana-mana, I'll be back soon, insya Allah. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Oke, balik lagi dengan Ria Marliana di podcast Self Healing. Podcastnya kalian yang ingin lebih memahami diri dan juga memahami orang lain. Karena di sini gue bakal share banyak tips tentang self healing berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, serta gue kasih bonus tentang bagaimana memahami berdasarkan golongan darah. Ini observasi kami kurang lebih 10 tahun yang lalu. Sejak 10 tahun yang lalu, oke? Dan sesuai janjiku tadi ya, buat kalian yang mungkin sekarang golongan darah
ngomong apa sih, Goldar A dan juga Goldar B yang sering banget berantem atau sering banget ngerasa nggak nyambung, aku bakal share beberapa sederhana aja, nggak usah panjang-panjang. Tapi ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok. Jadi kalau masalah kesamaan, aku yakin kalian udah pandai lah ya mengantisipasi itu. Tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat krusial yang ini butuh banget lu pahamin. Kenapa kayak gitu? Karena namanya pernikahan itu kita menikah dengan insan yang sangat berbeda dengan diri kita. PR-nya adalah berkompromi. Jadi lu nggak masalah lu mau dari background apapun, yang pasti namanya menikah itu nggak mungkin pribadi yang sama. Namanya menikah itu nggak ada dua orang yang sama persis, tahu nggak sih? Mau lu mirip-mirip kayak apapun, bahkan saudara kembar sekalipun, itu pasti ada perbedaannya. Baik dari segi sifat, baik dari segi psikologi dan lain sebagainya. Prinsip hidup apalagi, ya nggak? Makanya saat ini jangan menuntut bahwa gue gak cocok. Ya pastilah lu nikah aja gak bakalan cocok. Gak akan pernah ada yang cocok. Gak akan pernah. Kamu mau mencari yang cocok, itu sama aja lu mencari kebahagiaan gitu, yang awet. Kebahagiaan itu bukanlah sebuah posisi. Jadi misalkan kamu udah bahagia terus seterusnya bahagia, enggak kayak gitu. Jadi bahagia itu sesuatu yang perlu di-maintain. Sama juga dengan kecocokan itulah yang di-maintain, ya nggak? Bukan sebuah posisi, oke? Jadi perbedaan mendasar ya, yang kurang bisa dipahami pasangan baru golongan darah A dan juga golongan darah B. Nggak juga sih, kadang-kadang ada orang-orang yang udah tahunan ya nikah tetap aja nggak paham. Yang pertama adalah nama baik. Buat golongan darah A, itu nama baik adalah itu benar-benar matter banget ya. Jadi kayak itu benar-benar hal besar, big deal banget lah intinya. Tetapi itu kebalikan dengan Goldar B yang ya ini gue gitu. Lu mau terima ya silakan, gak ya udah gitu. Banget antara golongan darah A sama B cenderung tidak peduli dengan apa kata orang, sedangkan golongan darah A itu peduli banget dengan nama baik atau apa kata orang atau persepsi orang ke dia. Itu sih. Terus yang kedua, kualitas pekerjaan. Ini penting banget karena golongan darah A itu memilih untuk menyempurnakan sesuatu baru memulai, bahkan kadang-kadang sampai nggak mulai-mulai. Sedangkan golongan darah B adalah tipe-tipe orang yang jalanin dulu aja, kita sempurnakan sambil jalan. Nah, itu gimana coba kalau mau menyatukan kayak gitu? Ya, karena cenderung golongan darah B adalah orang-orang yang kepo tujuan. Kenapa seperti itu? Karena golongan darah A itu tadi mementingkan nama baik, dia mementingkan kualitas kerja dan penyelesaian tugas yang sangat baik. Jadi fokus atau goal utamanya dia adalah penyelesaian tugas yang baik. Sedangkan golongan darah B adalah fokus dalam belajar, which is ketika belajar lu salah, lu kurang juga gak masalah ya. Yang penting coba aja dulu gitu. Karena nanti ketika lu nyoba, walaupun mungkin ada yang salah, lu bisa perbaikin itu di tengah jalan. Plus minus sih sebenarnya, cuman ketika dalam rumah tangga kamu harus bisa berkompromi di situ. Ya nggak ada hal-hal yang kamu harus serahin itu ke golongan darah B. Misalkan kayak memulai sesuatu, golongan darah A coba kamu handle untuk yang sifatnya risiko. Jadi misalkan kayak jualan ya. Aku kasih contoh nih lebih mudah kayaknya. Jadi kalau misalkan kayak jualan, golongan darah B akan cenderung buru-buru gitu atau gerusa-gerusu untuk membuka. Kenapa? Karena dia nyari momennya. Kalau misalkan nanti telat, keburu orang duluan yang membuka usaha itu. Sedangkan golongan darah A nggak seperti itu. Kamu udah siap belum kayak gitu-gitu? Analisanya gimana? Terus pasarnya gimana? Persis banget kayak lo mau bikin skripsi ya. Skripsi atau misalkan kamu seorang banker, atau tahu lah ya namanya di bank itu ada analisa kredit namanya. Dan itu harus kamu penuhi dulu baru kamu jalan. Ya, dibicarakan dulu kira-kira. Enaknya golongan darah A tuh sebenarnya ketika ada yang kurang, dia bakal ngomong ke B. Dan si B turunin ego dulu di situ. Kamu coba penuhin dulu semua ketakutan dia dengan mitigasi risiko yang ada. Misalkan nanti kalau nggak laku gimana? Kita masih ada cadangan. Misalkan kayak lu punya 50 juta ya. Ini teknis banget sih sebenarnya. Lu punya duit 50 juta. Nah, lu mau buka usaha. Golongan darah A nanya, kalau nggak laku gimana? Kan kita nggak invest semuanya. Kita hanya 30% investasi di sini. Kita masih ada cadangan segini dan nanti kita masih punya gaji di sini. Itu kan lebih enak tuh.
ya kan? Jadi kayak kita bisa memitigasi risiko itu. Jangan cuma sekedar kamu gak mau nih gitu, jangan kayak gitu. Jadi lu harus tahu bahwa posisi golongan darah A itu cuma butuh secure ya, atau amannya gitu gimana. Dan itu yang cenderung sering banget bikin berantem sih menurutku. Terus yang kemudian poin paling penting adalah ketika suatu plan itu gagal, itu golongan darah udah panik tuh, udah khawatir, udah mulai deh ngomel atau marah-marah gitu. Dan ini perlu beda banget sama golongan darah B, karena tadi kan, jadi tujuannya si A adalah memang misalkan nih, gue kasih contoh, ketika golongan darah A pengen masuk ke UI, ya itu tujuannya dia adalah masuk UI, udah ada cuma satu plan itu, masuk UI gitu. Ketika gagal ya, dia terus kayak sedih, panik, terus negatif gitu deh pokoknya. Sedangkan golongan darah B ketika dia punya tujuan masuk UI, dia akan cang up lagi ke atas. Kenapa sih dia pengen masuk UI? Oh, dia pengen dapat kerja yang baik. Ketika dia nanya lagi, kenapa dia harus kerja di tempat yang baik? Karena begini. Misalkan pengen naik hajiin orang tua. Terus dia akan naikin lagi dengan pertanyaan, kenapa harus naik hajiin orang tua? Terus dia akan menjawab, aku pengen ngebahagiain mereka. Nah, ini beda fokusnya. Ketika golongan darah A itu lebih cenderung ke UI-nya, sedangkan golongan darah B adalah berusaha ngebahagiain orang tua. Nah, fokus atau sudut pandang ini yang kadang-kadang bikin berantem sih sebenarnya. Jadi golongan darah B itu nggak masalah, meskipun lu nggak keterima di UI sekalipun, ada banyak cara untuk ngebahagiain orang tua ya. Nggak selalu harus lewat UI. Jadi banyak plan kalau B. Dan juga misal pun belum sekarang, mungkin tahun depan dia selalu bisa nemu hal-hal yang positif di situ. Sedangkan golongan darah A begitu plannya kacau, udah deh bad mood ya. Nah ini ketika seperti ini golongan darah A mau nggak mau harus bisa ngeflow atau lebih fleksibel, harus lebih fleksibel di situ. Karena mau nggak mau itu lebih sehat dibandingkan dengan ketika lu punya plan. Kita paham bahwa nggak semua hal di dunia ini itu bisa sesuai dengan pemenangnya kita. Kita punya rencana, tapi lagi-lagi Tuhan yang menentukan. Pasti Tuhan gagalkan di satu tempat karena dia sayang dan pengen kita lebih berhasil di tempat yang lain, yang mana mungkin saat ini kita belum tahu. Nah itu kekurangannya golongan darah A yang harusnya bisa ditutupi atau dilengkapi dengan kelebihan golongan darah B yang tadi. Jadi selalu seperti itu. Semoga dengan share saya kali ini, untuk postingan kali ini, bisa ngebantu kalian yang saat ini mungkin masih sering ribut ya. Jadi seperti itu. Apapun masalahnya, jangan cuma berdoa untuk solusi kita yang dikabulkan, tapi berdoalah dikuatkan atas skenario apapun dari Allah. Karena kadang-kadang kita mikirnya hal inilah yang terbaik, tetapi tidak seperti itu. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Kadang kita melihatnya baik, tapi ternyata nggak baik. Kadang kita melihatnya nggak baik, ternyata nantinya akan baik. So, jangan lupa follow podcast aku, Self Healing. Jangan lupa juga berkunjung ke Instagram aku @riamarliana87 dan juga @karaktercintagoldar. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.